Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan bunda-bunda sekalian. Semoga silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, seperti ini pula Allah kumpulkan kita di Firdaus A'lanya, dan Allah pertemukan kita dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama ngobrol apa saja sih yang harus kita lakukan sesaat sebelum Ramadan. Mungkin kalau dikatakan sesaat sebelum Ramadan tuh identiknya hanya beberapa detik saja ya, hanya beberapa saat saja gitu. Namanya sesaat itu banget sebentar gitu kan. Nah, padahal kan kita masih terbilang tinggal berapa hari lagi nih kita saum? 6 ya, 5 atau 6 ya, tergantung pemerintah. Ya. Kenapa harus dikatakan sesaat? Kan masih ada 6 hari lagi gitu kan. Karena ternyata kalau kita lihat dari kebiasaan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, beliau bersama para sahabatnya itu mempersiapkan Ramadan itu bukan hanya sebulan 2 bulan lagi sebelum Ramadan, tapi apa? 6 bulan sebelum Ramadan Rasulullah bersama para sahabatnya itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Nah, makanya kita ambil kalimatnya sesaat sebelum Ramadan karena hanya tinggal 6 hari lagi. Rasulullah tuh 6 bulan bersama sahabatnya tuh 6 bulan sebelum Ramadan itu beliau bersama para sahabatnya sudah mempersiapkan diri gitu ya. Dan bukan cuma itu, 6 bulan setelah bulan Ramadan selesai saum, besoknya Syawal, itu 6 bulan pun dari situ beliau tuh selalu meminta kepada Allah untuk apa? Untuk diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu bisa dibilang setiap harinya itu tidak lepas dari doa tentang Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, Rasulullah bersama para sahabatnya berdoa, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, jadi dari Syawal sampai 6 bulan ke depan atau sampai 5 bulan ke depan, itu minta terus supaya ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seperti apa sih keadaan kita, apa yang harus kita lakukan sesaat sebelum Ramadan. Itu yang pertama, karena Rasulullah 6 bulan sebelumnya 6 bulan sebelum saum sudah mempersiapkan. Dengan apa? Salah satunya ada dengan terus berdoa. Nah, kenapa dikatakan sesaat sebelum Ramadan? Karena ternyata kalau kita lihat perbandingan waktu antara dunia dengan akhirat, satu hari akhirat itu adalah 50.000 tahun dunia. Kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, perbandingannya
subhanallah, perbandingan satu hari dunia, satu hari akhirat itu sama dengan satu hari dunia. Maka kalau kita cuman 6 hari dunia, berarti kalau dihitung dengan akhirat ya benar hanya beberapa saat saja gitu kan. Sementara ketika kita beribadah di bulan Ramadan, benar-benar kita menghadirkan hati kita, menghadirkan jiwa raga kita, itu benar-benar untuk lillahi ta'ala, untuk kepentingan kita, untuk masa depan kita kelak di akhirat. Maka disampaikanlah sesaat sebelum Ramadan, 6 hari loh, satu hari akhirat 50.000 tahun dunia. Berarti kalau 6 hari hanya gitu ya, maka sesaat sebelum Ramadan, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Dan seperti kita ketahui, berbicara tentang amalan itu ada amalan yang nampak dan ada amalan yang gak nampak ya. Artinya apa? Ada amalan lahir dan ada amalan jasad, batin. Ada amalan lahir, ada amalan batin. Atau ada amalan jasad, ada amalan hati. Dan ternyata subhanallah, sahnya satu ibadah ketika hatinya itu berniat sesuai dengan apa yang akan dia lakukan dalam peribadahan tersebut. Bisa jadi seseorang itu sholat tapi hatinya nggak sholat. Bisa jadi seseorang sedekah tapi hatinya nggak sedekah. Bisa jadi seseorang itu baca Quran tapi hatinya nggak baca Quran. Yang membedakan sholat maghrib dengan asar atau maghrib dengan isya itu apa coba? Rakaatnya bukan hanya rakaat, waktunya bukan hanya waktu. Yang membedakan sholat maghrib dengan sholat isya itu niatnya. Ya benar, beda rakaat isya dengan maghrib, 3 sama 4. Ya benar, beda waktu isya dengan maghrib. Waktu maghrib dengan isya berbeda tentunya, tapi apa? Tetap yang membedakan itu niat. Niatnya ada di mana? Ada di dalam hati. Atau mungkin sama-sama 4 rakaat, zuhur dengan asar sama-sama 4 rakaat, tapi yang membedakan itu bukan waktunya. Yang membedakan tetap hatinya. Maka inilah pentingnya apa? Niat dalam setiap peribadahan ya. Maka usikum wa nafsi bittaqwallah. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini Masya Allah, ahli majelis ta'lim itu begini. Padahal punten, teman-teman nih bisa mengikuti bacaan ini bukan karena teman-teman sengaja menghafal kan, tapi karena teman-teman sering dengar ya kan. Maka ketika siapapun yang berbicara atau yang membacakan ya ayyuhalladzina amanu, langsung kutiba alaikumussyam. Itu karena teman-teman sering mendengar ayat ini di mana? Di majelis taklim. Makanya Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nih ada kalimat amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas kutiba alaikumussyam, tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya? Kalau ya ayyuhan nas itu umum, bukan untuk sekelompok orang. Nas itu untuk seluruh manusia, tapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini seakan-akan Allah pengen bilang, wahai orang-orang yang memiliki hati dengan penuh keimanan, wahai orang-orang yang tunduk kepadaku, yang beriman kepadaku, yang hatinya senantiasa terkait denganku, itu ya ayyuhalladzina amanu apa? Kutiba alaikumussyam,
diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa yang bisa menikmati ibadah saum itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu ada di mana? Dalam hati, ya. Jadi iman itu yang menentukan seseorang itu beriman atau tidak, ya hatinya juga. Orang itu punten haji, tapi kalau hatinya tidak mengimani haji itu adalah perintah Allah, kalau dia tidak mengimani haji itu adalah bagian daripada rukun Islam, kalau dia hanya hajinya sekedar mengikuti orang-orang saja, ya tidak dikatakan sah hajinya. Karena yang menentukan sah haji seseorang ya dia satu, niatnya tentunya. Yang kedua, mengimani bahwa haji ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati. Iman itu ada di dalam hati. Jadi hati yang menentukan peribadahan kita. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan berbicara tentang hati, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sebentar lagi kita akan menjalani puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu yang terlihat adalah puasa jasad, ya kan? Puasa yang nampak, puasa jasad, tidak makan, tidak minum. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Allah itu bukan hanya itu, bukan hanya puasa jasad saja, tapi hatinya pun dipuasakan. Usikum wa iya nafsu bitaqwallah. Dan punten, sebelum saya menyampaikan seperti apa puasa hati itu, indahnya puasa ini kalau kita lihat dari ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat, kemudian apa, haji, ya, itu kan sholat, isinya perintah ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat, artinya perintah untuk mengerjakan sholat. Lalu apalagi, wa atuz zakat, perintah untuk mengeluarkan zakat. Wa hajjul bait, perintah untuk melaksanakan haji. Saum, subhanallah, ketika Allah memerintahkan kutiba alaikumusiyam, saumlah kalian, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Yang indah adalah dari perintah puasa ini isinya larangan semua. Dari perintah puasa ini isinya larangan semua. Sholat isinya perintah-perintah untuk khusyuk, tapi saum isinya larangan. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, tapi isinya larangan. Larangan apa? Larangan untuk tidak makan, larangan untuk tidak minum, larangan untuk menjaga hawa nafsu. Iya dong. Karena punten, dalam puasa ini teman-teman yang dirahmati Allah, ada yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa, ada yang namanya hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa yang dikatakan hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa ya makan, minum, kemudian berhubungan suami istri di siang hari, kemudian muntah dengan sengaja, lalu muntah dengan sengaja, kemudian apa lagi, mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ada juga yang namanya hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu adalah seseorang yang tidak bisa menjaga hawa nafsu, seseorang yang tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa mengontrol emosinya. Maka kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu jaza illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, subhanallah, tidak mendapat apa-apa kecuali saum dan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga emosinya,
gitu ya. Nah maka punten, kembali lagi, ibadah saum ini luar biasa. Ibadah saum ini ibadah yang spesial. Kenapa? Karena di dalam ibadah saum ini banyak larangan. Gak boleh makan, gak boleh minum, ya, gak boleh makan, gak boleh minum, gitu kan. Kemudian gak boleh marah. Gak boleh marah di sini apa? Apakah batal puasanya? Tidak. Tapi apa? Pahalanya yang berkurang. Bahkan bisa jadi pahalanya yang hilang. Ini ada yang mengatakan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Dan kemudian kenapa dikatakan ibadah saum ini adalah ibadah yang spesial? Karena ibadah saum ini sulit untuk diriakan, sulit untuk dijadikan bahan riak, gitulah ya. Kalau ibadah-ibadah lain kan mudah, ya kan, dijadikan untuk bahan riak. Orang yang sholat, mungkin nggak seseorang sholat tapi dia riak, mungkin karena ketahuan jenis ibadahnya kelihatan. Orang yang sedekah, mungkin nggak orang itu riak, mungkin karena kelihatan. Tapi punten, orang yang saum sulit untuk diriakan karena nggak kelihatan. Punten, saya nggak tahu loh di antara teman-teman di sini mana yang saum mana yang enggak, ya kan? Karena nggak kelihatan. Maka pantas kalau Allah mengatakan innahuli, saum ini untukku, kata Allah, wa ana adzibi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Kenapa? Karena saum ini susah untuk diriakan, ya. Maka punten, puasa ini untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Kenapa? Karena usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ternyata puasa ini bukan hanya urusannya dengan jasad, tapi juga usikum wa iya nafsi bitaqwallah, dengan hati. Maka punten, sesaat sebelum Ramadan, mari kita membiasakan diri dulu sebelum mempuasakan jasad kita. Maka apa? Puasakan hati kita. Sebelum kita puasa jasad, puasakan dulu hati kita. Masih ada waktu. Artinya biasakan diri kita dulu, puasakan hati kita sebelum puasakan jasad kita. Karena apa? Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu pun rusak, maka akan rusak seluruh badan kita. Artinya amal-amalan kita akan rusak. Kalau hati kita rusak, rusak dalam arti bukan sakit secara secara jasmani, tapi psikisnya sakit, maka akan merusak segalanya. Maka punten, sesaat sebelum Ramadan ini, puasakan hati kita dari riya dan sum'ah. Apa artinya riya? Riya kita sudah tahu. Riya itu sesuatu yang dari kalimat ro'a, ya, ingin dilihat, ingin orang nampak di hadapan orang sehingga orang memuji kita, itu riya. Kalau sum'ah apa? Sum'ah itu sama dengan riya, tapi kalau sum'ah itu dengan pendengaran. Kalau riya itu dengan mata, ingin didengar, ingin supaya orang dengar kebaikan kita, itu sum'ah. Maka punten usikum wa nafsi bitaqwallah, puasakan hati kita sesaat sebelum Ramadan. Biasakan diri kita untuk mempuasakan kita dari riya dan sum'ah. Sum'ah itu dari kata sam'an, dari kata pendengaran. Ada riya, ada sum'ah. Kalau riya cenderung ingin dilihat oleh orang kebaikan kita, gitu ya. Kalau sum'ah ingin didengar oleh orang kebaikan kita, nah itu sum'ah. Maka biasakan itu, karena kelak di bulan Ramadan itu kan banyak ibadah-ibadah yang punten bisa jadi ibadah tersebut rusak karena gara-gara riya. Bisa loh sedekah rusak gara-gara riya. Bisa loh bacaan Quran rusak gara-gara sum'ah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan
Ria ini usikum wa iya nafsi bitaqwallah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar arya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, syirik kecil yang aku takuti adalah apa? Ria. Ria loh. Ternyata syirik kecil yang paling ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ria. Kenapa? Karena kelak Allah di hari kiamat akan mengatakan apa? Untuk orang-orang yang ria, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian, untuk orang-orang yang ria, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian turauna, yang kalian berbuat ria kepadanya. Pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin menampakkan amal kalian kepada mereka. Hal tajiduna indahum jaza, apakah kau mendapatkan pahala dari orang-orang yang memandangmu berbuat baik? Bisa dipahami nggak? Itu kelak Allah akan mengatakan itu kepada orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan ria. Bahasa kitanya, kelak Allah akan bilang, kalian nggak butuh aku, kata Allah. Kalian hanya butuh orang-orang yang memandang ibadahmu di dunia. Cek, kata Allah, apakah kamu mendapatkan pahala dari orang-orang yang memandang ibadahmu? Itu kelak kata Allah seperti itu. Subhanallah. Dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking dahsyatnya ria, teman-teman dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau nggak, kata Rasulullah, kalian aku kasih tahu dari sesuatu yang lebih bahaya daripada dajjal? Subhanallah. Apa kata para sahabat? Mau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Faqala asyirkul khafi subhanallah, asyirkul khafi ayyakumur rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara minan nadharir rijal. Seseorang yang lebih dahsyat dari dajjal itu adalah ketika seseorang sholat, lalu sholatnya dibagus-bagusin, dilama-lamain, biar kelihatan khusyuk. Buat apa? Buat orang memperhatikan dia. Itu lebih dahsyat dari dajjal. Artinya apa? Ria ini ternyata lebih dahsyat dari dajjal. Kenapa? Kalau dajjal itu kan ngebahayainnya di zamannya aja. Tapi kalau ria dari sekarang sampai nanti itu akan terus berbahaya. Bahkan usikum wa iya nafsi bitaqwa, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ria ini lebih halus dari jejak kaki semut. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuhan nas ittaqu hadza syirk. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, ittaqu hadza syirk, takutlah kalian kepada syirik ini. Fa innahu, sesungguhnya syirik yang ini akhfa min dabibin naml, lebih halus daripada jejak kaki semut. Subhanallah. Akhfa min dabibin naml. Syirik yang mana yang lebih halus daripada jejak kaki semut? Ria. Ria ini ternyata kata Rasulullah SAW, akhfa min dabibin naml, lebih halus daripada jejak kaki semut. Coba teman-teman taburin tepung. Teman-teman taburin tepung di atas sesuatu, misalnya di atas ubin yang hitam, terus biarin tuh semut berjalan di atas taburan tepung itu, kira-kira kelihatan nggak? Tipis banget. Dan kata Rasulullah, ria ini akhfa min dabibin naml, lebih tipis daripada jejak kaki semut. Lalu punten, kata Rasulullah, kata para sahabat, ya Rasulullah,
kalau ria ini lebih tipis daripada jejak kaki semut, lalu apa yang harus kami lakukan agar terhindar daripada ria ini? Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, maka bacalah doa ini. Doa ini insya Allah teman-teman ada yang hafal atau bahkan mungkin banyak yang hafal. Doanya apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Sering ya dibaca ya? Di mana tuh? Yes, alhamdulillah. Itu, masya Allah, tabarakallah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Artinya apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min an nusyrik bika, dari perbuatan syirik kepadamu, na'lamu, yang aku ketahui. Nah, ini yang aku ketahui itu apa? Ria itu. Karena kan kita akan tahu, seseorang tuh akan tahu ketika melakukan perbuatan ria ini. Maka doanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sendiri tahu itu adalah perbuatan syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sendiri nggak tahu, yang kami sendiri nggak tahu. Gitu. Artinya apa? Mungkin tanpa sadar kita melakukan ria, berarti beristighfar. Ya, maka punten. Kalau kita lihat dari doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an, itu kan domirnya nun, bukan hamzah. Apa bedanya? Jadi doa ini tidak Allahumma inni a'udzubika, tapi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika, bukan min an usyrik. Kenapa coba? Hebat sekali doa ini, karena kita ngajak semuanya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berdoa melibatkan kita semua, itu teman-teman, wallahu alam, beberapa ulama mengcover. Jadi kalau teman-teman mau doa, punten, jangan pelit untuk doa. Jadi jangan, ya Allah berilah rezeki kepadaku, tapi kepada kami. Jadi teman-teman ngajak keluarga, ya. Maka doanya ini apa kata Rasulullah? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa agar kita terhindar daripada ria. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Maka punten, perbaiki dulu hati kita, puasakan dulu hati kita dari apa? Dari sum'ah dan ria. Bahkan punten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat lain, ta'awwadu billahi min jubbil hazan, berlindunglah kalian dari yang namanya jubil hazan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jubil hazan? Ya Rasulullah, apa itu jubil hazan? Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jubil hazan ini wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah. Jubil hazan ini adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Neraka jahanam itu panas banget loh. Dan namanya jubil hazan ini, subhanallah, wadi fi jahannam, satu lembah yang ada di neraka jahanam, tata'awwadhu minhu jahannam, yang mana jahanamnya sendiri berlindung kepada Allah dari jubil hazan. Bisa difahami nggak? Kata Rasulullah tadi apa? Ta'awwadhu billahi min jubil hazan, berlindunglah kalian, subhanallah, dari jubil hazan.
Para sahabat nanya, ya Rasulullah, jubil hazan itu apa? Kata Rasulullah, wadi fi jahannam, satu lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Berarti lebih dalam lagi dari neraka jahannam. Tata'awwadhu bihi, suntan tata'awwadhu minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah. Dan yang namanya jubil hazan ini, jahannamnya saja berlindung kepada Allah setiap harinya 100 kali. Neraka jahanam berlindung kepada Allah subhanallah agar terlindung dari jubil hazan ini setiap harinya 100 kali. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may yadkhuluhu, lalu siapa yang masuk ke dalam jubil hazan ini? Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qura murauna bi'amalihim. Subhanallah, al-qura murauna bi'amalihim. Seorang yang membaca Al-Qur'an tetapi ingin dinampakkan, ingin dilihat oleh orang lain, dia lagi baca Quran. Na'udzubillah. Maka punten, sesaat sebelum Ramadan teman-teman, Ramadan itu kan identiknya dengan membaca Al-Quran. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ramadan ini, menu utama Ramadan itu adalah apa? Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana Allah turunkan Al-Quran. Jadi menu utama bulan Ramadan itu ya baca Al-Quran. Tapi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, hati-hati dengan bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kata Rasul apa? Ta'awwadhu min jubil hazan, berlindung daripada jubil hazan. Siapa jubil hazan itu? Apa jubil hazan itu? Ada sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Neraka jahanamnya saja sudah neraka yang paling dahsyat, sementara di neraka jahanam aja sudah ada lembah. Lembah itu berarti kan lebih turun lagi. Dan neraka jahanam saja berlindung kepada Allah dari jubil hazan ini satu hari berapa kali tadi? 100 kali. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Maka punten di sini dikatakan juga hadis yang lain tentang sum'ah. Man samma'an nas bi'amalihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, samma'allahu bihi masami'a khalqihi, maka Allah akan memperdengarkan aib-aibnya di hadapan makhluknya. Na'udzubillah. Wa saghharuhu wa haqqaruhu. Bukan hanya diumumkan aib-aibnya di hadapan orang, tapi apa? Wa saghharahu wa haqqarahu, tapi akan dihinakan di hadapan orang-orang juga. Sudah Allah perlihatkan, perdengarkan aib-aib orang tersebut, Allah hinakan juga aib orang-orang tersebut. Siapa? Mereka yang menginginkan amal-amalannya didengar orang. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan subhanallah, dahsyatnya riya atau sum'ah, dahsyatnya riya atau sum'ah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Walaupun ibadah itu sudah berlalu sekian tahun yang lalu, itu masih bisa disum'ahkan, masih bisa diriakan. Misalnya usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Biasanya kan ya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, di bulan Ramadan itu lagi kencang-kencangnya bersedekah, menyantuni anak yatim, ya kan, menyantuni du'afa, itu lagi dahsyat-dahsyatnya. Misalnya ada satu majelis ta'lim yang biasanya kan majelis ta'lim itu kepengurusannya berganti-ganti, ya kan, ada beberapa majelis taklim yang kepengurusannya berganti-ganti. Misalnya ada satu majelis taklim
yang di kepengurusan yang baru menyantuni satu yatim piatu, yang mana misalnya dia punya budget untuk menyantuni yatim piatu, misalnya budgetnya itu 300 orang misalnya, yang jauh-jauh dia misalnya untuk 100 orang misalnya, atau 200 orang. Nah ternyata qadarullah, begitu majelis taklim itu hendak menyantuni anak yatim, ternyata anak yatim yang ada di panti asuhan itu hanya tinggal 20 orang lagi, gitu kan. Budget 200 orang untuk 200 orang. Terus ngobrol lah nih misalnya pengurus majelis taklim yang baru ini dengan pengurus yang lain, seandainya ada pengurus lama yang juga pernah menyantuni rumah yatim piatu ini, misalnya 5 tahun yang lalu, misalnya dia bilang nih, oh sekarang di panti asuhan itu cuma 20 orang ya, tahun lalu saya sama suami 5 tahun lalu misalnya nih, 5 tahun lalu saya sama suami nyantuni di sana juga banyak loh, 200 orang. Udah 5 tahun yang lalu. Bisa dipahami nggak? Kalau niatnya ingin diperdengarkan, itu masuk kepada sum'ah. Maka pantas sum'ah atau riya ini tidak hanya bisa dilakukan saat dia melakukan ibadah, saat itu dia baru bisa riya. Sudah lewat misalnya ada orang, masjid sudah bagus berdiri, sudah ada AC, karpetnya sudah bagus. Begitu dia lewat, oh ini kan dibangunnya kan 15 tahun lalu, itu karpetnya dari saya loh. Nah itu, padahal 15 tahun lalu mungkin dia tidak perdengarkan amal-amalannya, bisa dipahami nggak? Tapi dia akan merusak amalnya itu setelah 15 tahun yang akan datang dengan apa? Dengan riya dan sum'ah. Itu bahannya riya dan sum'ah, ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi puasakan hati kita sesaat sebelum Ramadan, puasakan hati kita dari sum'ah dan riya. Kita akan menghadapi ibadah di bulan Ramadan bukan hanya puasa, tapi apa? Tapi sedekah, baca Quran. Tapi kan terkadang kita ini namanya manusia biasa, dan yang ada di sekitar kita juga adalah manusia biasa. Masing-masing dari kita tidak luput dari saling memuji. Teman-teman pernah dipuji oleh teman-temannya yang lain, atau teman-teman pernah memuji teman yang lain. Ini dahsyatnya nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan al-madhu adzabhu. Al-madhu adzabhu. Apa artinya al-madhu adzabhu? Pujian itu adalah sembelihan. Maksudnya apa? Bisa dipahami ya? Al-madhu adzabhu. Pujian itu adalah sembelihan. Karena bisa jadi seseorang dipuji amal-amalannya, lalu dia terbang, kemudian dia merasakan dalam hatinya ada sifat riya, maka dzabhu akan tersembelih amal-amalannya. Jadi kami ya, pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan tadi kata saya apa? Pujian itu adalah sembelihan. Al-madhu adzabhu. Pujian itu adalah sembelihan, ya. Maka punten Abu Bakar As-Siddiq, ada doa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau teman-teman mau catat doanya boleh ya. Ketika beliau mendapatkan pujian dari seseorang, doanya kita ambil doa yang pendek ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma
la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun, janganlah kau azab aku bima yaqulun, dengan segala pujian yang mereka ucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku dari perbuatan dosa yang mereka nggak ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada perkiraan mereka. Ya, saya ulangi artinya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, jangan kau azab aku dengan pujian yang mereka ucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku dari perbuatan dosa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kirakan atau yang mereka sangkakan. Ya, silakan atur-atur saja bahasanya ya. Itu intinya ya. Karena ya namanya kita hidup bermasyarakat itu ya tidak lepas dari pujian, tidak lepas dari memuji. Maka kalau kita memuji kepada orang lain, diawali dengan masya Allah, gitu ya. Kalau kita yang dipuji, ucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ya, alhamdulillah, ini keutamaan, semua keutamaan ini adalah dari Allah, ya. Baik, puasakan hati kita sebelum kita berpuasa jasad kita, puasakan hati kita dari kesombongan. Ya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kamu, kata Rasulullah SAW, aku beritahu kepada kalian siapa saja yang menjadi ahli neraka? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, kullu utulin jawadin mustakbirin. Orang yang menjadi ahli neraka itu adalah utulin, orang yang keras lagi kasar. Subhanallah. Lalu apa lagi? Tamak atau rakus. Lalu apa lagi? Mustakbirin, sombong. Ya. Menyombongkan diri. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sesaat sebelum Ramadan, puasakan hati kita dari sifat sombong. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Itu sombong juga kan adanya dalam hati. Ketika hati kita sombong, ya punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah, menyombongkan diri atas pencapaian kita, pencapaian ibadah kita di bulan Ramadan. Hati-hati ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kemudian puasakan hati kita dari sifat suuzon. Puasakan hati kita dari sifat suuzon. Sesaat sebelum Ramadan, puasakan hati kita dari sifat suuzon sebelum kita mempuasakan jasad kita. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanni akdzabal hadits. Hati-hati dari prasangka buruk, karena sesungguhnya dzan ini, prasangka buruk ini, akdzabal hadits, sedusta-dusta ucapan. Ucapan yang paling bohong. Itu kan kenapa dikatakan ucapan yang paling bohong? Ya karena mengira-ngira, ya karena mengira-ngira. Ana inda dhanni abdi, kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsinya. Ana inda dhanni abdi, aku berada dalam prasangka hambaku. In dhanna khairan, kalau hambaku berprasangka baik, maka semuanya akan menjadi baik. Wa in dhanna syarran, tapi kalau hambaku berprasangka buruk, maka dia akan sesuai dengan prasangkanya. Jadi punten,
Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalau ada di antara kita yang merasa kok kehidupan saya tuh begini-gini aja ya, kok masalah saya tuh begini-begini aja ya, jangan-jangan akibat dari suuzon kita. Karena kata Allah apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada dalam prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, ya aku akan kasih baik. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka aku akan kasih buruk. Dan tahu nggak teman-teman, disadari atau tidak, sebetulnya ketika kita mulai memasuki bulan Ramadan, sifat husnuzon kita itu sebetulnya sudah mulai terbangun, sudah mulai tertata. Jadi harusnya ketika Allah sudah menjadikan hati kita terbangun husnuzonnya lebih hebat lagi di bulan Ramadan, harusnya tuh ditingkatkan lagi, harusnya tuh paling tidak istiqomah. Sadar nggak teman-teman? Di bulan Ramadan ini husnuzon kita tuh lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Ini pernah nggak teman-teman? Habis terawih nih, nanya sama anak kita, nanya sama suami kita, nanti sahur mau makan apa? Pernah? Sering ya? Sering dong. Nanti sahur mau makan apa? Ketika kata-kata mengatakan itu seakan-akan kita yakin bahwa sahur itu kita masih hidup. Husnuzon kita yakin bahwa kita sahur masih hidup. Husnuzon kita, keluarga kita, anak suami kita, anggota keluarga kita sahur masih hidup. Lagi sahur nih, masih makan nih anak kita, ditanya ntar buka puasa mau makan apa, gitu nggak? Husnuzon loh, husnuzon maghrib akan sampai kita usia kita. Jangan gitu deh. Bahkan kita ini sekarang aja udah bikin menu untuk buka sahur, ada loh. Iya dong, husnuzon udah mulai terbangun. Baru masuk hari pertama puasa tuh bisa keluarga besar bikin halal bihalal bulan Syawal. Husnuzon tuh sudah mulai terbangun loh di bulan Ramadan itu. Iya dong. Bahkan ada orang-orang yang teman-teman yang punya orang-orang yang mau dihadiahi, ya kan, dikasih hampers, udah mikir tuh hampers untuk ini apa, THR untuk ini, itu husnuzonnya sudah terbangun. Maka punten dipupuk, diistiqomahkan husnuzon ini. Ada nggak? Ya kalau lihat dari punten ya, kalau teman-teman lihat dari Instagram, udah banyak orang-orang ngeposting stok, udah banyak stok. Masya Allah, saya bilang orang ini husnuzon banget gitu. Pupuk husnuzon ini. Dan usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Orang itu tidak akan bisa tenang hidupnya kalau dibaluti dengan suuzon, nggak akan bisa tenang. Jadi sehingga dia akan punya keyword. Ketika dia suuzon, dia punya keyword yang abadi gitu. Keywordnya apa? Jangan-jangan. Itu keyword suuzon kan begitu. Jangan-jangan, hati-hati. Maka punten, puasakan hati kita sebelum kita puasa jasad, puasakan hati kita dari sifat suuzon. Teman-teman tahu nggak? Suuzon kepada orang lain kan dosa ya. Dan dosanya akan lebih besar ketika kita bersuuzon kepada suami kita. Derajat dosanya, punten kalau saya hanya ingin memahamkan saja, seandainya suuzon kepada orang lain ini segini nih, dosanya kepada suami lebih tinggi lagi. Dan ternyata kalau nggak salah saya pernah menyampaikan di depan teman-teman ya, pintu suuzon yang ada pada diri kita, diri manusia, ternyata berapa? Sebanyak apa? Tahu? Berapa banyak pintu suuzon yang ada pada diri kita? Ternyata para ulama mengatakan pintu suuzon yang ada pada diri kita sebanyak pori-pori yang ada dalam tubuh kita. Berapa banyak sih pori-pori yang ada dalam tubuh kita?
Ada 1000, ada 1 juta, ada 1 miliar. Dan ini sudah dikatakan begitu ya, pintu suudzon yang ada dalam diri manusia itu sebanyak pori-pori yang ada dalam tubuh kita. Dan ternyata pintu suudzon yang ada pada diri perempuan lebih banyak daripada suudzonnya laki-laki. Duh, mana ada laki-laki lagi 3 orang ya. Ketahuan dong ya, subhanallah. Iya loh, dan kita ini perempuan ini paling pintar bikin skenario. Iya Pak, iya. Hati-hati. Subhanallah. Maka sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, sesaat sebelum Ramadan, puasain dulu nih hati kita nih. Biasakan dulu hati kita untuk puasa. Puasa dari apa? Puasa dari suudzon. Karena dari sekarang tuh seperti kita sudah mulai dipupuk, sudah mulai ada tumbuh husnuzon. Minimal istiqomahkan. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan punten, bukan cuma kita loh, anak-anak kita nih, anak-anak yang masih belajar saum saja tuh mereka sudah mulai terpupuk husnuzonnya tuh di bulan Ramadan. Buktinya mana? Minta kan sama mamahnya, "Ma, nanti aku buka puasa pengen makan ini." Iya dong, dia sudah berhusnuzon bahwa dia akan sampai ke maghrib nanti. Sahur makannya ini ya, dia berhusnuzon dia akan sampai pada jam sahur. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya, puasakan hati kita dari perbuatan hasad. Hasad ini kan nggak senang melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain nggak bahagia. Itu kan hasad. Nah, maka punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan ternyata setiap manusia ini sampai dikatakan likulli qalbin lahu budratim minal hasad. Setiap hati punya benih untuk hasad. Likulli qalbin lahu budratim minal hasad. Setiap hati punya benih untuk hasad. Kalau dikatakan benih, kalau kita menanam satu benih, gak semuanya tumbuh, ya kan? Maka apa? Supaya benih ini tidak tumbuh, maka sirami benih-benih itu dengan cinta. Kenapa? Karena namanya hasad itu akan hilang dengan cinta. Kalau kami sering mengumpamakan seperti ini, mungkin ada teman-teman pernah mendengar, hasad ini, obat hasad ini ya cinta. Dan ternyata hasad ini ala qorinihi. Hasad ini akan terjadi kepada apa ya, korin tuh boleh dikatakan seprofesinya, bisa dikatakan. Jadi artinya gini, dokter hasadnya akan kepada dokter lagi. Bisa dipahami nggak? Dokter itu nggak akan sedikit sekali dokter yang hasad kepada atlet. Pelari hasadnya kepada pelari lagi. Pemain bola hasadnya kepada pemain bola lagi. Tapi hasad ini akan hilang kalau disirami dengan cinta. Benih hasad ini akan hilang, tidak akan tumbuh kalau disirami dengan cinta. Buktinya mana? Kalau ada seorang ayah dan seorang ibu, pasangan suami istri sama-sama jadi dokter. Misalnya, kedua pasangan suami istri itu dokternya masih dokter umum, misalnya, punten, dokter umum. Qadarullah anaknya juga sekolah di kedokteran. Dan ternyata anaknya itu lama-lama di sekolah di kedokteran tuh dia ada keinginan untuk ngambil spesialis. Mungkin nggak suami istri ini ngobrol, waduh bahaya mah, bahaya Pak, anak kita
spesialis, hati-hati, jegal, mungkin nggak begitu? Nggak mungkin. Kenapa? Cinta. Seorang ayah, seorang ibu itu nggak ada hasad sama anaknya. Kenapa? Cinta. Maka punten, hilangkan hasad, hilangkan benih-benih hasad itu dengan cinta. Karena tadi likulli qalbin budrotim minal hasad. Bahkan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Orang hasad ini punya tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan, soal saya menyampaikan ada stadium awal, stadium 2, stadium akhir, stadium tinggi. Stadium awal, stadium pertengahan, stadium tinggi. Kenapa saya katakan stadium? Ya penyakit. Hasad itu kan penyakit hati. Kita kalau ada orang yang sakit, punten, penyakit yang dahsyat, naudzubillah, cancer aja kan ada stadium-stadiumnya kan. Cancer itu kan penyakit yang mematikan. Hasad pun penyakit yang mematikan. Mematikan apa? Mematikan hati. Dan itu pun ada stadiumnya. Stadium awal, stadium pertengahan, stadium tinggi. Stadium awalnya apa? Stadium awalnya tuh nggak suka lihat orang lain seneng. Itu stadium awalnya. Stadium yang keduanya, stadium yang lebih tingginya lagi, berangan-angan agar kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang. Itu hasad yang stadium lanjutnya. Stadium lanjutnya lagi, yang lebih tingginya lagi, melakukan sesuatu agar kebahagiaan atau kesenangan atau kenikmatan orang lain itu hilang. Itu stadium tingginya. Layaknya penyakit yang mematikan, hasad ini pun punya stadium awal, stadium tengah, stadium akhir. Jadi kalau ada orang nggak suka, maka punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Cek hati kita, cek diri kita. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Adakah benih-benih itu dalam hati kita? Kalau seandainya kita ngerasa ngelihat orang yang kita kenal, yang misalnya kita pernah berhubungan baik dengan orang tersebut, tapi karena ada satu permasalahan sehingga membuat kita nggak suka dengan pencapaian orang tersebut, hati-hati. Itulah benih-benih hasad. Jangan sampai benih hasad itu berkembang. Dan tahu teman-teman, ternyata tadi saya sampaikan bahwa hasad stadium tinggi itu adalah ketika berusaha untuk menghilangkan kenikmatan, kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Ternyata gibah merupakan salah satu jenis hasad tingkat tinggi, stadium tinggi. Kita kalau di sekitar kita kalau ada orang yang sakit stadium tinggi kan berobat dong, cari obatnya dong. Nah ternyata gibah ini stadium tinggi. Kenapa gibah dikatakan stadium tinggi? Karena gibah ini merusak kebahagiaan orang lain. Punten, merusak image baik orang lain. Kalau seandainya ada orang yang kita lihat, taruhlah si fulana, si A. Si A ini di hadapan orang banyak tuh orangnya solehah, penyabar, lemah lembut, penyantun. Kalau ada orang si B bilang, dia mah depan orang aja sabar, padahal kalau udah di rumah teriak-teriak, jatuh nggak image dia sebagai orang yang sabar? Oh, depan orang aja dia penyantun, di rumahnya pelit, naudzubillah. Hilang nggak image penyantun dia? Hilang nggak kenikmatan dia yang dikenal sebagai orang sabar? Hilang nggak kenikmatan dia yang dikenal sebagai orang apa? Dermawan. Maka pantas kalau para ulama mengatakan ternyata gibah ini masuk ke dalam apa? Hasad stadium tinggi, hasad tingkat tinggi. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Puasakan hati kita sebelum
Sesaat sebelum Ramadan, sebelum puasakan jasad kita dari sifat rakus atau toma. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Tadi saya sampaikan bahwa sifat husnuzon kita sudah tertata rapih, tertata lebih rapih lagi ketika kita mulai memasuki bulan Ramadan. Bahkan di awal, di ambang Ramadan, sifat husnuzon kita sudah mulai lebih tertata rapi. Tapi jangan salah, ternyata sifat rakus kita pun bisa jadi di bulan Ramadan itu tumbuh. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ini pelajaran untuk diri saya sendiri. Teman-teman pernah nggak buka puasa banyak tuh lauknya? Pernah nggak buka puasa banyak lauknya terus nggak habis? Pernah? Terus kita bilang, nanti ini kita panasin ya buat sahur. Padahal sahur aja kita punya menu sahur sendiri. Begitu sahur, kita punya menu buka puasa, kita punya menu sahur yang baru. Saya dipahami nggak teman-teman? Ketika sahur, karena namanya sahur itu juga kan kadang-kadang kita makannya sedikit banget gitu kan. Terus menu sahurnya aja bisa nyisa tuh. Sehingga apa? Nanti buka punya menu buka yang baru, punya menu sahur yang tadi, punya menu buka yang kemarin. Subhanallah, hati-hati. Maka punten, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Toma kita, rakus kita itu jangan sampai terbentuk, jangan sampai ada justru pada saat awal-awal atau pada saat kita ada di bulan Ramadan. Dan kami pernah ada satu program, programnya itu mengelilingi setiap rumah-rumah pemulung, pemukiman pemulung. Kalau dulu sih deket-deket sini ada tuh di Bona, deket-deket Bona tuh ada ya pemukiman pemulung dulu, tahun berapa ya saya lupa. Ada program itu, jadi menghampiri gitu, mendatangi, dan tahu nggak? Ternyata para pemulung itu senang banget kalau bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak makanan yang ada di tong sampah kalau bulan Ramadan. Hati-hati. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini untuk kami. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi puasakan hati kita dari apa? Sifat rakus dan toma sebelum kita menghadapi puasa jasad. Saat sebelum Ramadan, puasakan hati kita dari sifat bohong. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan qaula zur, perkataan bohong, subhanallah, wal amalu bihi, dan kemaksiatan yang lain, maka Allah tidak butuh, kita tidak butuh terhadap puasa kita. Barang siapa yang masih berkata bohong, maka Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Dan ternyata subhanallah, untuk ikhtitam teman-teman yang dirahmati Allah, bohong itu bisa dikatakan sebagai ra'sul dzunub. Ra'sul dzunub itu kepalanya dosa, atau ra'sul dzunub itu pimpinannya dosa, itu bohong. Dan tahu nggak teman-teman, seseorang itu tidak akan bisa menyelesaikan kebohongannya kecuali dengan kejujurannya. Jadi dia ini kalau misalnya dia jujur bohong di satu hari, kalau dia tidak pernah mau jujur,
maka nggak menutup kemungkinan dia akan melanjutkan kebohongannya itu hingga bertahun-tahun. Jangankan gitu, dan punten, kebohongan itu hanya akan selamat dalam tanda kutip dengan kebohongan lagi. Kalau misalnya ada satu karyawan yang harusnya masuk kantor itu misalnya jam 8 pagi, tiba-tiba karyawan itu tahu sih masuk kantor tuh jam 8 pagi misalnya, tapi karena dia lagi males, akhirnya apa ya, dia tiduran dulu, santai, leha-leha gitu. Ternyata qadarullah yang harusnya jam 8 masuk, dia jam 8 baru berangkat karena dia santai-santai dulu. Bisa tuh. Misalnya begitu sampai kantor ternyata dia jam 10 pagi dia baru sampai kantor. Ketika ditanya sama atasannya, kamu kenapa kok telat begini? Kalau dia bohong, aduh maaf Pak, ban motor saya bocor. Padahal bocor nggak? Ngapain dia tadi di rumah? Tidur santai. Terus apa jadinya kalau atasannya itu nanya, oh ban motor kamu bocor ya? Iya Pak. Gimana jadinya kalau ditanya bocornya di mana? Kira-kira jawab dengan apa? Bohong lagi. Iya Pak, bocornya nggak lama pas keluar komplek Pak. Terus kalau atasannya itu, oh terus gimana? Kok jadi bagus ban motor kamu sekarang? Jawabannya kira-kira apa lagi? Bohong lagi. Iya Pak, ditambal. Bohong dong. Terus kalau atasannya nanya, ditambangnya di mana? Jawabannya apa lagi? Bohong lagi. Akan terus begitu. Akan terus begitu. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Dan ini gak akan putus sampai beberapa tahun ke depan pun gak akan putus. Usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Maka puasakan hati kita, karena hati ini yang akan ngerimut amal-amal jasad kita. Bohong adanya dalam hati, tapi bohong ini akan punten juga akan menopang perbuatan jasad kita. Jadi usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Sesaat sebelum Ramadan, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita berpuasa jasad kita, maka puasakan hati kita. Ini mungkin teman-teman yang dirahmati Allah yang ingin saya sampaikan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Umi masih ada waktu untuk Alhamdulillah teman-teman, tadi Umi sudah menyampaikan materinya yang Masya Allah. Jadi kurang lebih tadi ada 5 poin kita untuk mempersiapkan Ramadan, yaitu dengan puasa hati ya Umi ya. Pertama tadi, puasakan hati kita dari riya dan sum'ah, puasakan hati kita dari sifat suuzon, puasakan hati kita dari perbuatan hasad, puasakan hati kita dari sifat rakus dan tamak, dan yang terakhir puasakan hati kita dari sifat bohong. Masya Allah, karena masih ada waktu, Alhamdulillah, jadi teman-teman dipersilakan yang ingin bertanya, boleh? Ada yang mau bertanya? Bismillah Umi, terima kasih jazakillah khair untuk ilmunya hari ini yang banyak sekali nih Mi, terutama masalah bohong itu memang betul ya, bohong itu selalu ada kebohongan-kebohongan berikutnya. Umi izin tanya terkait riya. Kadang-kadang kan kita kalau dengar kajian Umi ini, kita kan suka sharing tuh kayak di sosmed gitu ya Mi. Apakah dengan kita kadang mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, itu bisa jadi penghalang kita untuk dari sifat riya nggak sih Mi? Ketika kita share apa yang kita dapat, iya, ya dari kajian, yang tahu riya atau tidaknya kan adalah kita dengan Allah. Nah, ketika kita justru usikum wa ya nafsi bittaqwallah, seandainya ada orang ingin melakukan satu kebaikan lalu dia urungkan niatnya karena takut riya, itulah riya. Gitu. Makanya itulah kenapa dikatakan kata Rasulullah, riya ini lebih tipis daripada jejak kaki semut. Jadi gini, kita nggak perlu mendengar penilaian orang tentang kebaikan yang kita bagikan,
Karena yang tahu niat itu adalah kita dengan Allah. Justru siapa tahu dengan kita membagikan apa yang kita dapat, siapa tahu orang tergerak untuk, seandainya teman-teman membagikan resume kajian teman-teman, siapa tahu ada orang yang membaca lalu mengamalkan apa yang mereka dapatkan, teman-teman akan mendapatkan pahalanya gitu, tanpa mengurangi porsi pahala dia. Jadi misalnya teman-teman nge-share ada satu kajian, misalnya tidak boleh apa, atau misalnya tutuplah aurat karena begini keutamaan menutup aurat. Ada orang yang membaca resume dari kajian itu, akhirnya dia tergegas atau tergugah hatinya untuk menutup aurat, maka setiap punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah, setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan karena atas dasar menutup auratnya, kita pun mendapatkan pahala tersebut. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Jadi kita juga tidak bisa menilai seseorang, dia story WA, story IG lagi kajian. Kita tuh nggak berhak menilai, sombong, riya, nggak berhak. Kenapa? Kita ini tidak dilibatkan sama Allah menjadi panitia pahala. Allah tuh nggak bikin IO panitia pahala, enggak. Jadi kalau teman-teman mau nge-share resume kajian manapun, atau mau sekedar nge-share flyer saja, itu Masya Allah kalau ada orang yang mendatangi kajian yang ada di flyer itu, ada orang yang melakukan sesuatu amal-amal yang ada di resume teman-teman, itu pahalanya teman-teman akan mendapatkan pahala yang sama dari orang tersebut tanpa mengurangi porsi orang tersebut. Kalau kita kalau kita mau bagi makanan satu piring dengan 2 orang, berarti kan setengah piring, berarti ada jatah orang yang berkurang. Kalau satu piring ini dibagikan untuk 10 orang, berarti 1/10-nya. Jadi jatah orang berkurang dong, tapi tidak dengan Allah. Kalau ada orang yang beramal soleh atas apa yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang dia lakukan tanpa mengurangi pahala dia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai melihat postingan orang lain. Aku baru berhenti bekerja dan masih ada rasa kayak pengen kerja gitu. Nah jadi pada saat membuka story terus terlewatlah teman-teman kantor dulu gitu memposting aktiviti mereka, ada rasa sedih di hati. Apakah itu masuk kotor di hati atau gimana gitu? Dan juga pada saat misalnya kehidupan kita di masa lampau, kita pergi traveling atau ada ayah ibu gitu, sekarang udah berbeda gitu. Kira-kira bagaimana agar hati kita tetap terjaga? Itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Mbak sudah berhenti bekerja, kemudian ngelihat teman-teman kantor di feed atau di story atau lewat lah gitu kegiatan mereka bekerja, kok seneng ya, kok enak ya, lalu ada rasa sedih gitu. Selama kesedihan itu tidak membenci kegiatan mereka, tidak dikatakan kotor hati kita. Kemudian yang kedua tadi apa, saya lupa punten. Kayak masih ada keluarga yang utuh, masih ada ayah ibu, terus mereka traveling bareng bersama-sama, teringat gitu waktu masih ada kedua orang tua gitu. Bagaimana caranya agar hati ini terjaga, tidak masuk dalam kategori yang tadi yang kotor itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tentunya kan yang tahu ketika kita ada
punten, iri dalam tanda kutip. Ih enak ya orang masih kumpul keluarganya. Iri di sini bukan iri hasad, tapi ada keinginan dalam diri kita sendiri. Itu tidak akan menjadi dikatakan kotor, tapi itu lebih ke kangen saja sih Mbak, lebih ke kangen saja. Maka bukan untuk menjaga hati seperti itu, karena namanya kangen itu nggak bisa hilang begitu saja. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah, mungkin salah satu bisa mengobati kekangenan kita kepada orang-orang yang kita cintai, ya bisa dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang yang telah pergi dari kita, yang sudah nggak ada di sekitar kita. Misalnya kebiasaan orang tua menyantuni orang-orang yang nggak mampu, kita teruskan. Itu insya Allah biiznillah akan sedikit mengobati rasa kangen kita gitu. Jangankan rasa kangen, rasa sakit hati saja dengan seseorang, kalau orang itu tidak bisa lupa, bukan tidak bisa memaafkan ya, tidak bisa lupa dari kesakit hatian, maka itu tidak menjadi dosa. Iya, misalnya ada orang yang disakiti nih, sakit banget, aku udah maafin sih gitu, pernah dengar ya, tapi aku nggak bisa lupa gitu, nggak dosa. Yang penting sudah memaafkan. Dan ini kan terjadi kepada Rasulullah. Siapa? Wahsy. Wahsy itu kan pada akhirnya masuk Islam kan? Ya, masuk Islam menjadi golongan sahabat Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya Wahsy kan membunuh Hamzah. Wahsy salah satu penyebab jasad Hamzah dicobak-cabik, diambil jantungnya, dirusak wajahnya. Penyebabnya adalah Wahsy kan sebelumnya, artinya dibunuhnya oleh Wahsy. Sampai Rasulullah ketika Wahsy sudah masuk Islam, saat Wahsy menemui Rasulullah, Wahsy itu menemui Rasulullah bilang apa? Wahsy, jangan, aku sudah memaafkanmu, tapi tolong jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Kenapa? Karena kalau melihat Wahsy ingat lagi, sakit hati lagi gitu. Jadi untuk menjaga supaya tidak ini ya nggak ketemu, itu tidak apa-apa. Ataupun bukan hanya begitu, sedih sampai nangis atas kesakit hatian, insya Allah bukan dikategorikan tidak bisa menerima qada qadar selama hati kita tetap ikhlas. Karena apa? Jadi ketika kalau nggak salah Ibrahim anak Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW kan menguburkan dengan tangannya beliau sendiri. Lalu beliau menangis ketika menguburkan Ibrahim. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, a'anta tabki? Ya Rasulullah, kau menangis? Apa jawaban Rasulullah? Inna lil aini latadma wa inna lil qalbi latahzan. Sesungguhnya hak mata itu menangis dan hak hati juga bersedih. Jadi sedih itu merupakan hak hati dan menangis itu merupakan hak mata. Seperti itu, wallahu a'lam. Umi, selanjutnya tadi terkait dengan ghibah ya Umi ya. Biasanya kan kita puasa ini sering dapat undangan bukber gitu Umi ya. Yang mana kadang kita tahu bukber itu malah kadang banyakan ajang ghibahnya gitu. Nah misalnya kita tahu nih ada perkumpulan yang undang kita bukber, tapi kita juga tahu ini tuh potensi banget untuk banyak ada ghibahnya di sana. Tapi di satu sisi kadang kalau kita nolak suka dibilangnya memutus silaturahim atau kayak sombong atau apa gitu. Nah baiknya gimana Umi, dan kalaupun memang kita akhirnya memutuskan untuk tidak hadir, tapi sebenarnya kita tidak ada uzur nih Umi, alasan apa yang sebaiknya kita sampaikan? Karena kadang untuk bilang enggak deh karena itu kan nggak mudah ya untuk bilang aku takut ghibah di sana gitu. Jadi seperti apa Umi? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk undangan, jadi gini, ada hakul muslim alal muslim, hak muslim kepada muslim yang lainnya. Salah satunya adalah kalau diundang mendatangi undangannya, tapi tetap kita lihat mana yang banyak manfaatnya atau madaratnya. Kalau kita dengar dari Mbak Ica banyak madaratnya gitu kan, maka sebaiknya kita tidak menghadiri undangan tersebut. Terlebih sudah tahu di sana ya malah jadi banyak ghibah gitu. Kecuali hanya sekedar silaturahim terus pamit lagi itu kalau mampu. Kalau ternyata masih nggak mampu ya
tidak apa-apa tidak mendatangi. Cuman alasannya gimana? Kan nggak ada uzur. Boleh loh disampaikan, maaf ya saya nggak bisa datang, ada keperluan. Bohong tuh nggak bohong. Ibu-ibu tuh keperluannya banyak banget, kesibukannya banyak banget. Iya Pak, iya. Semua yang dilakukan oleh kita tuh ya keperluan kita. Ngurusin suami, nemenin anak-anak, berada di rumah pun nggak ngapa-ngapain, itu keperluan kita. Jadi ya namanya kalau kita sudah terjebak dalam satu pergibahan tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pergi dari tempat pergibahan itu. Kita ada di sana aja di tempat pergibahan, kita nggak ikut nimbrung, tapi punten kuping kita nggak bisa kita larang untuk nggak denger loh. Nggak mungkin loh ada orang yang lagi gibah terus kita begini, nggak mungkin. Aku nggak denger kok, oke kamu nggak denger. Aku nggak nimbrung kok, oke nggak nimbrung. Tapi hati kita nimbrung loh. Pantesan ya waktu itu ya. Itu loh. Maka jurus jitunya pergi dari tempat pergibahan itu. Udah gitu kita, udah hati kita udah ngomong pantesan, terus kita suuzon, terus bikin skenario lagi. Maka jurusnya adalah kalau kita terjebak dalam pergibahan, keluar, pergi. Tapi nggak enak, izin ya nggak mungkin kita tiba-tiba menghilangkan. Izin aja, aduh maaf ya saya ada perlu lagi nih, cukup. Nggak bohong, keperluan kita tuh banyak banget gitu, seperti itu. Wallahu a'lam. Umi ada yang mau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi terkait yang ria tadi ya, ria itu apakah memperlihatkan depan suami atau anak itu bisa kategori ria atau bukan? Kaitannya misalnya gini, kita pengen, semua orang kan pengen punya amalan rahasia ya, yang mungkin bisa bantu kita di yaumil akhir nanti. Nah pada satu kondisi mungkin dalam rangka mendidik anak atau karena kondisi bagaimana, jadi satu amalan rahasia itu kita omongkan ke anak kita dalam arti untuk memberi contoh ya. Nah itu tapi ya namanya ria itu kan tipis ya. Jadi antara kita niat awalnya untuk memberitahu, tapi tetap ada rasa bangga atau gimana gitu. Even kepada keluarga terdekat sendiri kan gitu ya, misalnya kepada suami atau kepada anak gitu, yang anak-anak udah dewasa maksud saya. Nah itu bagaimana? Terus yang kedua terkait ria juga, kan tadi dikatakan justru ria itu beratnya setelah lama berlalu ya. Itu kayaknya tuh kita udah GR aja bisa nyimpen nih gitu ya. Tapi terus setelah 10 tahun, 15 tahun mungkin ada kondisi yang sebenarnya nggak niat ngomong, tapi kayaknya perlu diketahui untuk niat kebaikan awalnya begitu. Tapi ya itu tetap ada aja perasaan setelah menyampaikan itu, oh mereka paham, terus oh mereka juga harus begini, tapi terus nanti ada rianya lain. Itu obatnya gimana? Apakah istighfar aja cukup, bertobat atau gimana ya? Maksudnya jangan sampai hilang gitu Pak. Udah disimpan lama-lama terus hilang tuh kok sedih banget ya. Yang mungkin itu aja Umi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kayaknya pertanyaan kita juga ya. Ya, pertama, ketika kita melakukan satu amalan, lalu kita niatnya amalan ini pengen dirahasiakan, tapi ingin menyampaikan kepada keluarga, kepada anak, kepada suami, hanya sekadar mengajak untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam, mungkin bisa disampaikan buah dari amalan tersebut, yang misalnya dari yang Mbak Indah rasakan, misalnya setelah mengamalkan satu zikir lalu merasa tenang, itu bisa disampaikan. Alhamdulillah ya, Mama tuh merasa tenang banget, Mama biasa membaca ini misalnya, itu tidak apa-apa gitu. Tapi ya tentunya kan yang tahu niat untuk itu kan kita sendiri. Nah lalu yang kedua, seandainya tadi sudah melakukan satu amalan sehingga sudah beberapa tahun kita simpan, ternyata satu saat kita harus menyampaikan ini dengan keperluan, tapi keperluannya itu bukan untuk keperluan punten membanggakan diri, keperluan misalnya punten, seandainya misalnya ada satu yayasan, kita santuni nih, misalnya kita biasa menyantuni sekian juta per hari, sekian juta misalnya.
terus ternyata tidak ada catatannya, kemudian tidak ada bukti dari santunan tersebut, hilang gitu. Ini kemana? Boleh itu disampaikan, padahal saya setiap hari misalnya nyantunin sekian loh, itu tidak apa-apa. Artinya untuk mengungkap itu tidak apa-apa. Kembali lagi, yang tahu niat kita ria atau tidak kita. Maka tadi sering baca doa tadi, dan ini masya Allah tabarakallah, doa ini ya kalau kita bismillah biiznillah gitu, maka ketika kita melakukan sesuatu walaupun itu adalah apapun itu, awali dengan bismillahirrahmanirrahim gitu. Karena pekerjaan yang diawali dengan bismillah itu kan doa yang luar biasa sebetulnya. Kenapa? Karena melibatkan Allah loh, dekengannya Allah gitu loh. Ya maaf banget, kita kalau jalan di tempat yang macet terus didekeng di patwal, tenang nggak sih? Tenang loh, gak bakal telat ke acara. Nah ini dekengannya Allah loh. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah, awali segala perbuatan dengan minimal dengan bismillah. Dengan bismillah aja dulu. Karena dua pekerjaan, ketika ada dua pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, tapi ada yang berbeda, yang satu diawali dengan bismillah, yang satu tidak diawali dengan bismillah, maka walaupun hasilnya itu persis plek banget sama, itu akan ada perbedaan. Yang diawali dengan bismillah dia akan mendapatkan keberkahan, yang tidak diawali dengan bismillah dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Maka apapun itu awali dengan bismillah. Jadi usikum wa ya nafsi bittaqwallah, untuk kita semua. Ketika kita, justru yang harus kita hati-hati itu ketika kita takut melakukan sesuatu karena takut dibilang ria. Itulah ria. Seperti itu Mbak Ida. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan yang terkait tadi masalah pada saat kita puasa atau kita mau sahur apa atau mau buka apa, itu kan biasa kita lakukan ya Ustazah. Ya, terus gimana itu ya? Iya, bismillah. Ya baik, tidak apa-apa. Justru artinya gini, ketika kita nanya mau makan apa, saya ingin menggambarkan bahwa kita ini, sifat husnuzon kita ini sudah terbentuk. Artinya sifat husnuzon ini semakin terbentuk, sifat baik sangka kita ini semakin terbentuk ketika kita sudah berada di bulan Ramadan. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita senantiasa menanyakan besok mau sahurnya apa, nanti buka mau sahurnya apa. Artinya apa? Di sahur, ketika sahur, masih di sahur kita udah nanya nanti malam, nanti maghrib mau buka apa. Artinya kita sudah berbaik sangka kepada Allah bahwa usia kita akan sampai pada maghrib. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak ada masalah. Ya, ada prasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan kasih usia yang panjang sampai maghrib tadi. Padahal kan kita nanyanya, atau mungkin di maghrib kita nanya sama suami, kita nanya sama anak-anak, nanti sahur mau makan apa. Itu justru bagus. Artinya secara tidak langsung kita berhusnuzon kepada Allah bahwa usia kita baru di maghrib ini, tapi kita sudah yakin bahwa husnuzon sama Allah bahwa nanti sahur kita masih Allah kasih usia seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab insya Allah oleh Umi. Sekali lagi jazakillah khairan Umi atas ilmunya. Semoga Umi dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang Umi sampaikan itu dapat kita amalkan dan Umi ridho ilmunya untuk bisa kita amalkan dan menjadi manfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup Umi berkenan untuk kita doa bersama Umi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfina washfi maradal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil rizqi fa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan 'indal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala nusrati syari'atik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Allah, jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, berikanlah kepada mereka kenikmatan di setiap ibadahnya di bulan Ramadan. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, hadiahkanlah kepada mereka malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang mereka sayangi di Firdaus A'lamu, ya Rabbana. Pertemukanlah mereka bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, kabulkanlah segala permohonannya, ya Rabbana. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, sukseskanlah dunia akhiratnya, keturunan anak-anaknya. Akhiru da'watuna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.